dengan sudut 0 derajat, kemudian enter. Nah, kita bisa lihat di sini garis boleh terbentuk ke arah kanan. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam perintah lain. Kemudian kita ketik add 2 dengan sudut 90 derajat. Perhatikan teman-teman, maka posisi arah garisnya adalah ke arah atas. Nah, kita lanjutkan perintah lain. Penentuannya menggunakan shift add untuk menentukan panjang 2 dengan sudut 180. Perhatikan teman-teman, garisnya akan menuju ke arah kiri. Kemudian kita mengambil lagi perintah lain, ketik perintah lain, dan kita coba masukkan ukuran yang sama dengan sudut 270 derajat. Nah, perhatikan teman-teman, posisi garis dengan sudut 0 derajat ke arah kanan, sedangkan dengan sudut 90 derajat ke arah atas, garis dengan sudut 180 derajat ke arah kanan, dan ke arah bawah 270 derajat. Di sini kita bisa lihat bahwa penggambaran pada AutoCAD menggunakan sudut mengikuti putaran berlawanan arah jarum jam. Jadi 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Artinya bahwa sekali lagi AutoCAD menggunakan orientasi putaran sudut berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya kita perlu menampilkan ukuran di dalam penggambaran dengan AutoCAD. Nah, caranya mudah, kita tinggal masuk kepada perintah dimension dan kita kemudian memberikan ukuran pada garis, dan kita bisa melihat ukurannya adalah 2 satuan. Nah, kita berikan ukuran lagi pada arah garis ke bawah, maka kita dapatkan ukuran 2 satuan. Nah, selanjutnya selain membuat garis dengan ukuran yang kita boleh berikan di dalamnya, kita juga bisa membuat yang namanya perintah bentuk. Misalkan kita akan membuat bentuk persegi, ya, kita pilih perintah rectangle dan kita ketik pada titik sembarang. Selanjutnya kita masukkan ukuran add 2,2, enter. Perhatikan teman-teman, kita sudah membuat satu bentuk persegi dengan ukuran 2 kali 2. Kita bisa berikan dimension pada bagian samping dan bagian bawah, dan kita lihat kita sudah menghasilkan satu bentuk dengan ukuran 2 kali 2. Selanjutnya kita coba buat lagi satu bentuk dengan ukuran 2 kali 1. Kita lihat 2,1. Nah, di sini kita lihat kita sudah menghasilkan satu bentuk rectangle dengan ukuran 2 satuan, dan sisi yang lainnya adalah 1 satuan. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bagaimana membuat rectangle dengan memberikan ukuran. Di samping itu kita juga bisa membuat bentuk lingkaran dengan menentukan radius. Nah, misalnya kita masukkan radius 0,5. Nah, lingkaran sudah bisa kita hasilkan di sini seperti yang kita lihat saat ini. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa perintah editing yang sangat diperlukan dan digunakan dalam editing gambar 2 dimensi. Antara lain ada perintah trim,
perintah extend, dan perintah fillet. Nah, tiga perintah ini memiliki beberapa perbedaan yang akan saya tunjukkan di sini. Yang pertama adalah perintah trim. Misalkan ada sebuah garis line di sini yang kita buat, ya, kita buat garis line di sini. Oke. Selanjutnya juga ada garis line dengan arah vertikal. Kita buat lagi satu garis line arah vertikal di sini. Sembarang saja. Nah, di mana kita mau membuat atau menggunakan atau mengaplikasikan perintah trim di dalam penggambaran yang kita lakukan. Di mana fungsi perintah trim adalah memotong garis yang kelebihan ini. Jadi kita mau memotong garis yang tidak dibutuhkan. Nah, prinsip perintah trim adalah memotong garis yang berlebihan dengan batas garis yang diinginkan. Nah, misalnya kita masukkan perintah trim, dan kemudian kita pilih titik batas potong, enter, dan kita potong garis yang tidak dibutuhkan. Demikianlah fungsi perintah trim. Selanjutnya, misalkan ada satu garis pada posisi tertentu di mana kita mau menghubungkan antara garis yang horizontal kepada garis yang vertikal. Nah, jadi ini adalah jarak di mana garis belum sampai pada garis vertikal. Dan kita bisa menggunakan di sini perintah extend. Caranya mudah. Kita tinggal ketik extend, kemudian enter. Kita pilih garis sebagai batas, kemudian kita enter, dan kita pilih garis yang akan disambungkan. Nah, demikianlah penggunaan perintah extend, di mana sudah terjadi penyambungan garis. Kebalikan dari perintah extend adalah tadi trim adalah untuk memotong. Ya, jadi kita bisa mengaplikasikan sekali lagi di sini perintah trim, ya, untuk memudahkan kita mengingat. Enter, kita klik batas potong, enter, dan kita pilih garis yang akan dipotong. Nah, demikianlah penggunaan perintah trim dan perintah extend. Nah, selanjutnya, misalkan dalam kondisi tertentu ada sebuah garis, ya, di sini. Nah, kita mau menghubungkan garis yang membentuk sudut. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya perintah fillet, ya, perintah fillet. Kita ketik fillet, enter, kemudian kita pilih garis yang akan dihubungkan. Nah, kita lihat fungsi perintah fillet, menyambung garis pada sudut tertentu. Nah, kita sudah mempelajari tiga perintah: perintah trim, extend, dan fillet. Nah, selanjutnya kita juga dalam penggambaran kadang-kadang butuh menggambarkan satu garis yang sejajar dengan jarak yang kita tentukan. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah yang disebut perintah offset dalam editing gambar dua dimensi. Nah, caranya mudah. Kita ketik perintah offset, timbul di situ. Kemudian kita enter, pilih garis yang akan di offset. Kemudian kita masukkan, ya, jarak offset, misalnya 1, pilih, pilih lagi, kita pilih. Nah, kita lihat bahwa garis offset atau perintah offset berfungsi membuat garis yang sejajar dengan jarak yang kita definisikan. Nah, kita bisa coba dengan menggunakan dimension, dan kita lihat ukuran daripada garis yang telah kita buat. Ini
satu ya, karena kita buat tadi satu. Begitu juga dengan ini, kita dapat melihat buat satu. Nah, demikianlah penggunaan perintah offset. Nah, teman-teman, kita juga bisa membuat beberapa perintah yang lain dalam hal editing gambar 2 dimensi. Misalkan ada satu objek yang kita ingin buat dalam beberapa bentuk yang sama. Nah, dalam AutoCAD kita bisa menggunakan yang namanya perintah copy ya. Jadi kita gunakan perintah copy. Kita pilih objek yang akan di copy, kemudian enter, kemudian kita bisa mengcopy objek sesuai dengan keinginan kita, sesuai jumlah yang kita inginkan. Nah, di samping itu kadang-kadang kita juga perlu memindahkan objek. Jadi ada saat dimana kita dalam penggambaran 2 dimensi kita perlu memindahkan objek. Nah, caranya mudah, kita bisa menggunakan perintah move. Klik move, pilih objek, enter, kemudian kita bisa memindah kemana saja kita ingin memindahkan objek tersebut. Demikianlah kita bisa menggunakan perintah move. Selanjutnya, kadang-kadang kita perlu membuat satu objek dengan ukuran-ukuran yang diperbesar atau diperkecil. Nah, dalam perintah AutoCAD kita mengenal yang namanya perintah scale. Kita lihat penggunaan perintah scale. Pilih objek, dan kita ketik. Kita misalnya mau memperkecilnya 2 kali. Kita ketik 0,5. Kita lihat bahwa objek yang tadinya 2 kali 2 sekarang telah menjadi 1 kali 1 karena kita telah perkecil. Atau sebaliknya, kita mau memperbesar objek, kita masukkan lagi perintah scale. Kita pilih objek, enter, kemudian ketik base point sebagai patokan untuk scale. Misalkan kita memperbesarnya 2 kali, ketik 2, reference, enter. Maka objek yang tadinya 1 kali 1 sekarang telah menjadi 2 kali 2. Nah, itulah penggunaan perintah scale. Nah, kemudian perintah lain yang juga diperlukan di dalam penggambaran 2D adalah perintah mirror atau memberikan efek bayang terhadap satu benda, sehingga dalam kasus-kasus kita menggambar satu benda yang simetris, kita tidak perlu melakukan penggambaran kembali, tetapi tinggal menggunakan perintah mirror ya. Kalau pada toolbar kita lihat ini konsep perintah mirror. Nah, bagaimana kita bisa menggambarkan perintah mirror ini? Mari kita ikuti. Misalkan ada sebuah garis atau sebuah bentuk ya, yang misalnya adalah semacam bentuk segitiga. Nah, pada penggambaran kita sudah menggambarkan bagian setengah dari segitiga ini, dan kita tinggal melakukan perintah mirror. Nah, prinsip perintah mirror adalah kita perlu menentukan letak patokan sebagai bayangan, sebagai cermin, untuk bisa membuat objek itu menjadi satu objek yang simetris berdasarkan batasan cermin yang ada. Nah, kita tinggal masukkan perintah mirror, pilih, kemudian kita blok objek keseluruhan, enter, kemudian kita tentukan batas untuk melakukan mirror. Oke. Nah, demikianlah kita bisa melihat bagaimana fungsi daripada penggunaan perintah mirror pada AutoCAD. Nah, selanjutnya dalam kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang kita juga perlu untuk membuat objek itu atau memutar satu objek. Nah, dalam AutoCAD kita mengenal adanya perintah rotate. Ya, perintah rotate di sini ada pada toolbar. Nah, kita coba demokan penggunaan perintah rotate. Tinggal ketik perintah rotate pada komen, kemudian kita pilih objek yang akan di rotate, kita
kita tinggal klik di mana bagian patokan untuk melakukan rotate. Nah, di sini kita lihat bahwa objek sudah terrotate atau sudah mengalami rotasi putaran. Nah, inilah beberapa perintah-perintah penting di dalam penggunaan AutoCAD. Nah, ada satu perintah lagi yang juga perlu kita pahami, yaitu perintah array. Jadi misalkan saya contohkan, ini kita copy, objek ini kita copy untuk kita mau aplikasikan perintah array. Misalkan di sini kita letakkan. Nah, bagaimana penggunaan perintah array? Kita tinggal masuk ke perintah array. Selanjutnya pada toolbar ini minta select object yang akan di-array, pilih enter. Nah, untuk array adalah kita akan membuat satu objek array ini dalam arah horizontal dan arah vertikal dari sisi kolom maupun rows atau baris. Nah, caranya seperti apa? Misalkan kita mau mulai dari kolom, kita ketik kolom atau COL, ini pada bagian ini, COL, enter. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan expression. Misalkan kita mau membuat 5 kolom, ketik 5, enter. Kemudian kita dimintakan untuk menentukan jarak dari titik pusat benda ke bagian yang lain, ya. Misalkan kita memasukkan 3 sesuai dengan standar yang ada di sini, kita enter saja. Nah, sudah kita dapatkan satu objek dengan jarak pusat beratnya 3. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan rows atau barisnya, jumlah baris yang kita akan rencanakan. Misalnya kita ketik add, enter. Nah, kemudian kita diminta untuk mendefinisikan misalkan berapa baris yang akan kita array. Jadi kita bikin misalnya 5 ya, enter, dengan jarak 2 ya, ini 1,5 kita isi 2, enter. Nah, demikianlah penggunaan perintah array di dalam AutoCAD. Nah, beberapa hal yang perlu juga kita ketahui dalam penggunaan perintah array adalah ketika satu objek diaplikasikan perintah array, maka objek itu telah menjadi satu kesatuan. Jadi ketika kita pilih satu objek akan terpilih secara keseluruhan. Tidak seperti objek yang kita gambar terdahulu. Misalnya ini adalah tidak menyatu dengan bagian yang lain. Jadi sekali lagi ketika kita sudah melakukan array, maka objek itu menjadi satu bagian kesatuan. Ya, ketika kita select, pilih, dia akan terpilih secara keseluruhan. Nah, kemudian perintah array memiliki juga satu bentuk perintah array yang lain. Ya, misalkan kita coba membuat perintah array dengan metode yang lain. Ini kita copy di sini, lingkaran. Nah, yang namanya perintah array path. Ya, jadi perintah array dengan mengikuti satu path atau jalur yang kita rencanakan terlebih dahulu. Misalkan kita buat satu path atau jalur dengan perintah spline, ya. Ini perintah spline juga adalah salah satu perintah yang biasa dipakai dalam AutoCAD untuk membuat satu garis lengkung, ya, garis lengkung yang kita inginkan. Misalnya seperti ini sebagai path array-nya. Kita enter untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya kita akan melakukan array objek yang ini, yang lingkaran ini mengikuti path yang ada. Nah, caranya mudah, kita tinggal masuk ke perintah path array, kita pilih objek, select objek, enter, kemudian kita pilih path array yang akan kita gunakan, enter. Maka ketika kita hapuskan path ini hanya sebagai garis bantu, delete, kita lihat bahwa objek lingkaran ini sudah terbentuk mengikuti path yang kita rencanakan.
Nah, teman-teman, demikianlah beberapa perintah-perintah dasar editing dalam AutoCAD yang sudah boleh kita bahas, mulai dari pembuatan dimensi, scale, trim, extend, ray, copy, rotate. Nah, setelah teman-teman menyaksikan hal ini, selamat untuk teman-teman mencoba. Demikianlah tutorial kita kali ini.